profesor yang terhormat, juga para pemirsa yang hadir pada. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Profesor Dr. Arif Kartasasmita, spesialis MK, MKes PhD, karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bersedia untuk kami wawancara. Pada kesempatan kali ini akan kami adakan sebuah kegiatan wawancara vitamin yang merupakan salah satu rangkaian masa bimbingan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Acara ini bertujuan untuk memberikan insight kepada kami, khususnya sebagai mahasiswa baru, melalui sesi wawancara dengan profesor. Baik, sebelum kami mulai ke pertanyaannya, kami izin membacakan CV atau kurikulum vitae dari Profesor Arif Kartasasmita. Yang pertama ada pengalaman struktural Prof. Arif sebagai Rektor Universitas Pajajaran pada tahun 2024 hingga sekarang. Yang kedua sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran. Yang ketiga sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi Universitas Pajajaran. Yang keempat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Selanjutnya sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan SDM Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Mata. Selanjutnya dari Pendidikan, Prof. Arif mengambil S3 Ilmu Kedokteran di Junta University School of Medicine, Tokyo, Jepang, 2012. Fakultas Vitreoretina, Collegium Ophthalmology Indonesia pada tahun 2007, S2 Ilmu Kedokteran Dasar di Universitas Pajajaran pada tahun 2006, Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Universitas Pajajaran pada tahun 2004, dan S1 Kedokteran pada Universitas Pajajaran 1990. Berikut penghargaan yang Prof. Arif mendapatkan. Yang pertama sebagai Asia Pacific Academic Ophthalmology LDP Award 2013, Fellowship Award European Society of Cataract and Refractive Surgery 2003, Clinical Fellowship Award International Council of Ophthalmology 2004. Berikut juga disertai dengan riwayat rekomendasi profesi dari Ophthalmologist Association of Indonesia Ophthalmologist Association, kemudian Vitreoretina Retina Society, European Vitreoretina Retina Society, kemudian Vitreoretina Retina Foundation, Human Genome Organization, Vitreoretina Retina Interest Group, dan Indonesia College of Ophthalmologists. Disertai dengan beberapa publikasi yang tentunya sangat luar biasa. Wah, berarti menarik sekali keren banget. Iya, baik Profesor, untuk pertemuan kali ini dimaksudkan supaya kami sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran ini bisa terinspirasi dengan perjalanan Profesor, sehingga kiranya Profesor berkenan untuk menjelaskan perjalanan dan juga ikut-ikutnya. Mulai dari ada beberapa pertanyaan dari kami terkait dengan perjalanan Profesor mungkin menjadi sampai di tahap yang sekarang ini. Nah, Prof, untuk pertanyaan yang pertama dari kami, karena kami masih mahasiswa baru ya Prof, masih banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang kami lakukan padahal masih ada di semester 1. Sedangkan Prof sendiri menjalani pendidikan ini sudah sangat lama sehingga menjadi profesor. Nah, bagaimana profesor ini mempertahankan rasa keinginan untuk belajar dalam jangka waktu yang lama? Seperti yang kita tahu bahwa dokter ini kan memang belajar sepanjang hayat. Nah, bagaimana cara profesor untuk mempertahankan rasa ingin belajar tersebut? Kepada profesor dipersilakan. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi yang pertama, tadi pertanyaannya kenapa sekolah harus belajar? Karena pada intinya kalau kita mau jadi manusia itu tidak boleh setengah-setengah dan berhenti. Pada prinsipnya ilmu itu terus berkembang. Kalau kita tidak mengambil ilmunya, maka pasien yang kita obati, masyarakat kita layani juga tidak akan mendapatkan hal yang baik. Jadi motivasi saya sebetulnya ingin memberikan yang paling baik untuk pasien yang saya. Itu saya terus melakukan pelajaran mulai S1, S2, S3, fellowship, S3, konsultan dan seterusnya, riset-riset demi sebagai memberikan manfaat pada orang lebih baik lagi. Jadi motivasinya itu. Jadi kalau saya sekolah bukan berusaha mencari gelarnya, jadi saya berusaha untuk supaya saya tidak ketinggalan dengan sesuatu. Itu kalian dibandingkan. Sangat inspiratif sekali ya, berarti kita belajar tidak untuk kelas saja, tapi memang untuk memberikan yang terbaik pada pasien kita nanti. Biar kita bisa bermanfaat untuk society kita ya tentunya. Kemudian Prof, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang rektor tentunya Prof, sebelum menjadi seorang rektor, Prof tentu pernah menjalani profesi sebagai dokter spesialis. Dan di sini kami ingin bertanya dok, mengapa Prof lebih memilih untuk menjadi rektor dibandingkan dengan melanjutkan profesi Prof sebagai dokter klinisi maupun dokter akademisi? Apakah dalam perjalanan karir Prof itu ada motivasi dan tujuan tersendiri seperti itu Prof? Iya, jadi di kerja sekarang itu bukan pilihan sebetulnya, tapi tugas. Karena pekerjaan saya seperti itu. Jadi mulai di dosen di Departemen Kesehatan, terus saya berkembang seperti tadi CV disampaikan, pada akhirnya saya menjadi rektor sekarang sebagai seorang dosen. Saya tetap melakukan itu. Jadi saya sekarang masih tetap praktek, masih tetap operasi, juga masih tetap mengajari adik-adik mahasiswa kedokteran di bidang ilmu kesehatan. Jadi kalau dokter spesialis mata itu orang dosen dan klinisi mubazir, jadi membagi waktu. Tentu tidak di jam saya sebagai rektor, jadi saya cari waktu di hari di subuh. Biasanya saya mulai operasi jam 5 pagi hingga akhir nanti jam 7 gitu, terus saya katakan terus mulai lagi. Ya. Wah, profesor ini orang yang sangat produktif sekali. Betul, kayaknya memang kesibukan pendidikan hal gitu ya.
Untuk Prof terkait dengan jawaban Prof ini kan Profesor juga selain menjadi rektor juga sering mengatakan vokasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu Profesor menyalurkan hobi atau waktu senggang atau untuk keinginan Profesor sendiri untuk me time itu biasanya kapan dan seperti apa ya Prof? Saya banyak hobi saya sebetulnya, beberapa sih saya suka otomotif, berkendara motor gitu, suka membaca. Jadi kalau dulu saya baca buku fisik, sekarang saya baca Kindle. Jadi biasanya Kindle saya bawa kemana-mana. Saya nggak suka, terlalu suka, dan saya bahkan tidak punya media sosial. Jadi dulu saya tidak membiasakan itu. Jadi kalau ada waktu luang, saya baca dari Kindle. Karena kalau media sosial itu malah jadi gibah ya. Jadi saya nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, gitu kan. Saya mencari sesuatu yang baru, saya baca apapun. Kadang saya baca yang tidak ada hubungannya dengan dokter. Tapi saya tidak suka fiction. Jadi saya bacanya non fiction. Kalau buku tentang ekonomi, tentang politik, tentang apapun, ya saya baca. Kalau buat adik-adik mahasiswa, ya medsos itu fun ya. Tapi kalau boleh, jangan habiskan waktu untuk itu. Jadi baca yang lain saja, karena menurut saya lebih banyak kejelekannya daripada kebaikan. Itu mungkin jadi minta saya baca di rumah. Saya nggak suka juga pergi keluar rumah. Oh, ada waktu senggang. Jadi di rumah baca buku, kalau enggak saya nonton Discovery. Dibacakan atau denger podcast, pernah denger saya deh, suka nonton. Nah itu suka. Wah, tentu itu hobi yang sangat bermanfaat ya, Rai, dan tentunya memotivasi kita sebagai mahasiswa baru fakultas kedokteran harus terbiasa membaca, mencari banyak sumber, dan tentunya kita nanti sebagai dokter, bagusnya kan memang kita mengetahui tidak hanya kesehatan saja, tapi tadi ada ekonomi dan lain-lain, karena pada dasarnya semua ini kan selalu berhubungan satu sama lain. Iya, betul. Ini menginspirasi kita semua karena kita aja yang masih kesibukannya belum sesibuk Profesor aja, kita masih banyak ngeluh, banyak untuk merasa capek dan overwhelmed dan lain sebagainya. Tapi dunia tuh masih lebih luas daripada itu gitu. Dan sebetulnya saya tambah sedikit ya, itu kalau kalian merasa berat, filmnya kan hanya masalah kebiasaan sih. Ya masa muda saya waktu dulu juga sama, saya juga main. Saya waktu kuliah dulu, saya lebih banyak di HMP sebetulnya. Jadi saya di HMP, terus saya ikut berbagai macam kegiatan. Jadi hidup saya lebih banyak di HMP daripada di kelas. Gitu. Ya, tapi ya tetap waktu dulu belum ada medsos. Tapi kemana-mana ke buku, saya baca. Karena hobi aja seneng gitu. Maksudnya. Jadi kepo saya itu dialihkannya ke buku gitu, bukan ke status orang lain. Keren banget ya, keren banget. Tentunya ini juga menjadi reminder ya, Rai, untuk kita sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda yang semangatnya masih membara-bara nih, bagusnya semangat kita ini mau disalurkan kemana gitu supaya kita bisa berjalan. Nah, kami jadi penasaran Prof dengan semua kesibukan Prof tadi yang mungkin sebagai dokter klinisi dan juga sebagai rektor. Nah, bagaimana tantangan Profesor terutama sebagai rektor ini yang mungkin paling berbekas di Profesor sendiri, dan bagaimana cara Profesor ini mengatasinya? Ya pokoknya dalam karir saya sebagai pengelola begitu, terbesar saya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi orang-orang berpendidikan, tetapi dengan keterbatasan yang kita miliki. Dana pemerintah terbatas, sementara itu akan ingin mendapat hasil yang paling baiknya. Nah, biasanya sampai dulu pernah di demo segala gara-gara pasti tidak ada. Ya, tapi tentu saya menganggap bahwa ya tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Intinya adalah kita saling bekerja sama, diskusi, saling terbuka. Nah, akhirnya sih ketemu juga caranya seperti yang berjalan seperti yang belum ideal tapi lebih baik daripada sebelumnya. Di bidang kedokteran pun sama tantangan dulu. Ya, dulu saya sekolah di Jepang. Terutama saya di Jepang, saya tidak mengerti pun bahasa Jepang. Jadi itu tantangan yang berat, tapi saya pikir karena kalau tidak ya tidak mungkin dapat beasiswa. Saya belajar sambil jalan begitu. Tapi ada kisah lucu, saya dulu belum bisa baca kanji. Saya makan daging babi selama 3 bulan karena nggak tahu bahwa itu ternyata bukan itu gitu. Akhirnya saya belajar tahu ya. Jadi itu yang berbagi berharga tanpa itu bisa tercatat dan bisa melakukan hal yang tidak kita kerjakan. Ya itu mungkin. Wah, ada quotes yang menarik nih berarti dari Prof Arif ini, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Baik Prof, tentunya sebagai seorang rektor ya Prof, Universitas Raja itu kan dari dulu sudah punya program-program yang menurut kami sangat-sangat keren, outstanding gitu ya Prof, bahasa kerennya anak muda gitu. Bahkan dengan kurikulum FK Unpad yang baru juga itu tentunya menjadi wajah baru untuk FK Unpad kita. Lalu sebagai rektor nih Prof, apakah ada prioritas utama Prof dalam mengembangkan Universitas Pajajaran ini? Apakah ada program atau inisiatif khusus yang ingin Prof dorong, baik yang sudah ada atau yang belum ada seperti itu? Iya, kalau itu yang kalian sekarang ilmu yang di kedokteran itu adalah inisiasi yang saya bangun dulu waktu saya masih di dekanan. Gitu kan. Saya melihat bahwa anak muda sekarang tidak boleh terlalu dibebani dengan hal yang sifatnya memorizing atau hanya menggunakan otaknya untuk hafal sesuatu. Jadi
Jadi harus lebih kreatif, lebih bisa memahami dan memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena apa yang kita pelajari itu mudah sekarang dengan adanya teknologi. Nah, belajar itu berbeda. Sehingga kalau ditanya di UNPAD beda. Di UNPAD itu saya satu membuat program yang membuat mahasiswa atau lulusan itu lebih bisa hidup secara mandiri. Jadi bukan diajari cara hidup. Ya itu mungkin ya. Jadi Prof, memang kurikulum ini seperti yang kita tahu itu unik sekali dan memang ini membawa perubahan yang besar harapannya. Mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai kurikulum yang baru ini, Prof. Apakah ada ekspektasi dari profesor sendiri mungkin terhadap mahasiswa baru dan bagaimana cara kami untuk memenuhi ekspektasi profesor tersebut? Apakah ada harapan atau pesan khusus terus mungkin yang bisa diberikan kepada kami sebagai mahasiswa baru dengan kurikulum yang baru ini? Jadi yang pertama pesan khusus ekspektasi bahwa anak FK itu harus banyak main. Jadi jangan cuma belajar aja. Yang kedua adalah kalian tuh jangan terlalu target minded gitu. Kayak aku SPK-nya 4, kalau dulu waktu SMA harus lagi. Peduli dengan diri kita itu apa. Saya pernah memberikan sanksi anak dokter salah satunya. Jadi karena mereka lupa ada teman mereka yang nggak punya kos, jadi nginep di masjid. Kemarin ada KFK teman-temannya, itu saya ketua itunya, saya kasih sanksi. Gimana mau jadi dokter, orang mereka nggak peduli juga sama temannya. Jadi mereka nggak peduli dengan IPK-nya tinggi, nilainya A. Yang mereka kasih saya. Yang ketiga adalah saya perlu anak-anak yang bisa yakin mengembangkan diri saya yakin bisa kok kalau sudah terlatih ketika kreatif. Itu harapan saya ya. Baik Prof, untuk memenuhi harapan Prof tersebut, kira-kira ada kayak jangan untuk kami, bagaimana cara kami untuk sampai ke titik di mana tujuan dari kurikulum ini sendiri itu bisa aksi? Yang pertama adalah mulailah dengan empati terhadap semua. Jadi kan kalau tadi saya dari awal kan ini berarti bisa lebih baik ya. Sebagai contoh, saya tuh belajar praktik. Saya ingin menolong lebih banyak orang dibanding satu dua orang. Kedua itu adalah versi. Namanya belajar itu bukan masalah pintar sekarang, tapi pintar terus. Itu mungkin saya. Motivasi yang sangat luar biasa dan tentunya menjadi jendela baru untuk kami para maba punya pandangan baru yang tentunya baik, ya, sangat menginspirasi dan menjadi semacam membuka perspektif baru gitu ya dengan kurikulum yang unik ini. Kami diminta untuk catch up dengan dunia kedokteran yang bidang, seperti tadi bidang tidak hanya pintar sekarang tapi pintar terus gitu ya, karena yang namanya penyakit kan berkembang terus, nggak hanya yang ada di buku aja ya. Betul, jadi kita memang harus siap untuk menjadi pembelajar sepanjang. Betul banget. Rasanya kan bahwa kita sudah ada di ujung acara. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Dr. Arif Kartasasmita, SPMK PhD atas waktu dan kesediaannya, juga wawasan yang sudah diberikan kepada kami pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Namun sebelum kita menutup acara pada hari ini, tentunya kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Juga pemberian sertifikat dari PO kami. Ya, kepada PDD dan BO Vitamin dipersilahkan. Ya. Prof, kami izin ambil foto dokumentasi. Enggak, silakan. 1, 2, oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Masih banyak, Prof. Udah, terima kasih ya semuanya. Baik, sesi wawancara vitamin pada hari ini sudah selesai. Semoga informasi bisa bermanfaat kepada teman-teman semua yang mendengarkan sebagai maba. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Arif yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang padat. Mungkin Prof, terima kasih. Kami selaku MC, kami undur diri. Mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya. Terima kasih ya adik-adik semua. Ya, assalamualaikum. Selamat. Terima kasih banyak.